Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe teman-teman Widya Prada BP Podikmas Provinsi Sulawesi Barat. Saya ingin berbagi sedikit soal kegiatan pendampingan yang nantinya kita akan lakukan. Menurut saya ada cara yang efektif untuk kita bisa lebih memahami atau mengerti terkait dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN, khususnya pada tahapan PPA, penilaian prasyarat akreditasi. Di dalam instrumen tersebut ini harus kemudian diisi semua PPA-nya mulai dari standar 1 sampai dengan standar 8. Selain itu ada juga 5 persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan atau asesi. Saya mengambil contoh dari TK Kasih Ibu. Kebetulan TK Kasih Ibu ini merupakan sasaran dari program Sekolah Penggerak pada tahun 2021 di Kabupaten Majene. Jadi untuk teman-teman yang tidak begitu familiar dengan aplikasi Sispena 3.0 ini, tentu teman-teman bisa login menggunakan alamat link ini ya, banpaudpenep.kemdikbud.go.id ini. Lalu passwordnya adalah user dan passwordnya adalah menggunakan MPSN PAUD ya, itu yang menjadi password dan usernya. Nah untuk bisa melihat seperti apa sih contoh di masing-masing dokumen yang dipersyaratkan ini, teman-teman bisa membuka Sispena yang dimiliki masing-masing PAUD ya, mungkin PAUD yang sudah bagus atau PAUD yang sudah di atas 60% nilai PPA-nya atau nilai evaluasi diri satuannya atau EDS-nya, itu bisa melihat itu. Misalnya yang TK Kasih Ibu ini sudah di atas 95% malah. Nah ini teman-teman bisa melihat dokumennya itu dengan cara mengklik simbol mata ini ya. Ini kan langsung kita bisa lihat dokumennya seperti apa sih permohonan akreditasi ini. Ini kalau langsung kita tunjukkan kepada satuan contoh-contohnya ya, mungkin bisa dengan mudah dimengerti. Terus kita masuk ke persyaratan kedua. Nah di persyaratan kedua ini kan sebenarnya kita harusnya membimbing satuan untuk mengupload ya, karena ini terintegrasi pada persyaratan nomor 2 ini terintegrasi dengan data Dapodik ya. Ini diambil dari Dapodik. Kemudian yang ketiga kita lihat ini terkait syarat khususnya juga jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Seperti apa bentuk dokumennya, teman-teman bisa mengklik simbol mata ini ya. Ini sudah tergambar data jumlah peserta didik untuk kelompok A usia 4 sampai 5 tahun sudah dikelompokkan. Kemudian yang di bawah usia 5-6 tahun sudah dikelompokkan. Inilah data peserta didik. Jadi ini menunjukkan bahwa memiliki peserta didik di atas 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Ini kan tahun 2020 ya. Ini bawah juga tahun 2020. Berikutnya adalah persyaratan yang berikutnya adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sama modelnya. Ini bisa kita melihat sertifikat kompetensi pendidik ya. Ini tentu kalau kita langsung melihat dokumen-dokumennya akan lebih mudah kita mengimbaskan
pendampingan ini kepada satuan yang memang masih banyak belum memahami terkait dengan dokumen-dokumen atau persyaratan yang disyaratkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Juga sama di butir 5 ini, diminta di sini adalah kurikulum tingkat satuan ya yang dikembangkan oleh satuan masing-masing. Kita juga bisa melihat dengan cara mengklik simbol mata ini. Ini nampak di sini ya, kurikulum PAUD Kasih Ibu pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Ini sampai surat keputusan bisa teman-teman bisa lihat seperti apa sih struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan ini. Kita lanjut. Nah, setelah persyaratan ini di-upload atau diunggah oleh satuan pendidikan, baru kemudian kita akan masuk pada proses PPA namanya ya. Di proses PPA inilah kemudian diminta oleh satuan untuk mengunggah filenya ya, sesuai dengan instrumen yang telah disusun oleh BAN. Misalnya data berat badan menurut usia. Ini untuk melihat seperti apa sih dokumennya. Data berat badan menurut usia. Ya, kalau di sini unggah, ini pada saat kita memasukkan dokumen ya tentunya teman-teman. Kemudian kalau kita ingin melihat dokumennya, kita tinggal klik menu SIM mata ini. Ini nampak ya. Di dalam buku deteksi pertumbuhan anak kan ada semua di dalam buku deteksi pertumbuhan anak ini. Tadi soal ya berat badannya ini nampak di sini ya. Ini misalnya Fatir berat badannya 19,5 kg. Ini yang diminta. Itu selanjutnya. Tinggi badan menurut saya juga sudah ada di dalam dokumen ini ya. Boleh jadi. Oke, berarti tersendiri ya. Kita tinggal lihat lagi seperti apa dokumen tinggi badannya. Ini tinggi badan ya, misalnya Fatir tadi 110 cm ya. Ini semua sudah ada di dalam aplikasi Sispena ini yang dikembangkan oleh BAN PAUD dan PNET. Sampai seterusnya pada standar 8. Yang berikutnya lagi coba kita lihat pada standar kedua. Ya, ini juga mengunggah dokumen. Sama juga kita tinggal klik simbol mata. Ya, terkait juga ini standar 3 ya. Terkait pendidik juga. Kemudian berikutnya adalah selain kita sebenarnya mengunggah file tentu oleh satuan pendidikan, karena ini aplikasi Sispena dengan aplikasi Dapodik itu sudah terintegrasi ya. Jadi tentu kita harus betul-betul mendampingi satuan bagaimana mengintegrasikan antara aplikasi Dapodik dengan Sispena. Ini tinggal kita klik ya. Kalau dalam kondisi normal sebenarnya kita tinggal klik di sini untuk mengambil data ulang Dapodik, maka secara otomatis data-data ini akan berubah. Tapi kalau ada misalnya error seperti yang terjadi pada saat ini pada standar 5.1 ini kan seluruh Indonesia heboh dengan 5.1 ini. Kenapa? Karena ternyata isian di Dapodik belum bisa disinkronkan dengan di Sispena. Misalnya ini ya, ini kan mestinya seandainya sudah sinkron dengan Dapodik, maka ini akan tercentang semua. Jika memang diisi oleh di Dapodik tercentang, kemudian di sini muncul menu upload file ya, dan bisa tadi kita seperti menu simbol mata nampak di sini, tapi ini tidak bisa nampak. Begitu, walaupun saya klik di sini untuk mengambil ulang data Dapodik, tetap tidak bisa kemudian tercentang. Ini sampai saat ini masih banyak teman-teman khususnya yang masuk pada program PSP mengalami kendala sampai saat ini.
ya, bagaimana supaya dan dokumen-dokumen ini tercentang ya semua ya, jika memang dimiliki. Saya kira itu yang bisa saya share kepada teman-teman Widya Prada, di mana saja berada, di mana saja bertugas. Semoga ini membantu kita semua, karena tantangan kita ke depannya semakin luar biasa. Dengan jabatan yang baru kita emban ini sebagai Widya Prada ahli, ya, sudah diberikan, memang namanya sudah ada kata ahli. Artinya pemberian diksi ahli ini kepada Widya Prada memang itu merupakan cita-cita ya, atau memang harus kita wujudkan tentunya. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.